Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para adik-adik yang saya banggakan, para saudara jamaah, para saudara lahir batin baik di dunia ataupun di akhirat, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Kita sampai saat ini oleh Allah kita ditetapkan di dalam hidayah Allah, menetapi agama Allah berdasarkan Quran, hadis berbentuk jamaah. Ini adalah nikmat yang pol yang harus terus kita syukuri. Dengan kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan dengan sendirinya akan menambah nikmat yang sudah ada. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur, Allah akan menambah. Jika kalian kufur, ingatlah siksa Allah sangat pedih. Disinilah kita harus terus mensyukuri nikmat yang ada. Dengan kita bersyukur, Allah akan menetapkan nikmat yang sudah ada ini. Dengan kita bersyukur, Allah akan mendatangkan nikmat yang belum kita dapatkan. Syukur yang paling utama adalah syukur terhadap nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur terhadap para perantara agama yang telah menjadi wasilah hidayah, terutama kita yang hidup di negara Indonesia. Kita hidup sudah di penghujung zaman akhir. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan agama Islam yang murni, dengan berpedoman Quran, hadis dan berbentuk jamaah. Ini adalah pemberian nikmat yang pol sekali lagi atas perjuangan para wasilah hidayah Quran, hadis, jamaah. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazahumullahu khairan atas amal soleh dan kesemangatan adik-adik yang mau mengikuti acara pengajian dalam keadaan seperti ini. Kita masih mau semangat untuk tholabul ilmi. Inilah salah satu sifat seorang pemuda, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'asallahu nabiyan illa wa huwa syabun. Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali mereka adalah dalam keadaan masih pemuda. Semua rasul itu oleh Allah diutus dalam keadaan masih muda kan. Rata-rata usianya 40 tahun, seperti Nabi itu 40 tahun. Nabi Muhammad SAW itu setelah umur 40 tahun kan. Tapi Rasul sebelum Nabi Muhammad kan, ada yang lebih muda kan, oleh Allah diangkat sebagai Rasul. Rata-rata masih usia muda lah. Kita adik-adik kan, mumpung kita masih diberi usia muda inilah, marilah kita terus menjaga hati kita, menjaga niat kita lah, supaya bagaimana kita ini menjadi seorang pemuda yang memang ahli ibadah lah. Salah satunya adalah dengan cara semangat mencari ilmu kan. Kalau kita seorang pemuda kan, yang semangat mencari ilmu lah, itu nanti kan pahalanya pol kan. Sebagaimana dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, ayyumana sa'in
nasya'a fi thalabil ilmi wal ibadah a'tallahu sabina siddiqon. Barang siapa yang tumbuh mulai muda, dia tumbuh dalam ibadah, tumbuh di dalam mencari ilmu, oleh Allah akan diberi pahala 70 orang yang siddiq. Jadi kalau kita ini kan sebagai pemuda mau semangat mencari ilmu, salah satunya adalah kita nanti besok di hari kiamat akan mendapat naungan Allah di saat orang-orang tidak mendapat naungan. Salah satunya apa itu? Rajulun tahabani fillah ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, dia berkumpul dalam urusan agama Allah, dia berpisah dalam keadaan agama Allah. Maka dari itu adik-adik marilah kita terus menyemangatkan diri kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu kan. Selanjutnya sedikit mukadimah dari saya, yaitu kita sebagai remaja jamaah, kita jangan sampai kehilangan ruh kita, jiwa kita. Kita kecil dilahirkan di jamaah, kita usaha sampai pol ajal pati kita masing-masing, kita tetap di dalam Quran hadis jamaah, yaitu dengan cara menetapi 5 bab, kita terus semangat mengaji, kita amalkan ilmu yang kita dapatkan, kita perjuangkan, kita belani ilmu yang kita dapat, kita sambung dalam keadaan apapun, kita sambung. Baik sekarang seperti ini kan, sambung secara online. Sambung secara online ini ya termasuk gebrakan era generasi 4.0 kan. Kalau kita sebagai seorang remaja tidak bisa mengikuti perkembangan seperti ini kan, kita akan jauh ketinggalan. Alhamdulillah adik-adik kita bisa mengikuti acara pengajian-pengajian secara online ini. Ini adalah salah satu bentuk dulu kan nasihat pendahulu kita. Pernah diingatkan kan, jamaah yang ada di sini atau jamaah yang tidak ada di sinilah. Sekarang inilah bukti nyata kan, kita bisa merasakan bagaimana pengajian secara online. Yang terakhir yaitu taat Allah Rasul, kemudian ulil amri kan. Inilah kalau kita bisa menetapi 5 bab ini kan, sampai pol ajal mati kita masing-masing, menurut firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib dijamin masuk surga. Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilul jannat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Sebaliknya, kalau kita sampai tidak mau menetapi agama Allah dengan cara 5 bab sampai pol ajal mati kita masing-masing, maka ada ancaman dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun narun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatullahi mal jamaah wa man sadza illan nar. Barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia akan keluar menuju neraka. Pertolongan Allah itu akan selalu bersama dengan jamaah. Salah satu keberhasilan dari generasi pengurus adalah manakala bisa melaksanakan 6 tobiat luhur kan. Di antara 6 tobiat luhur, ada adik ya kan, insya Allah ya, sudah tahu kan, kita sudah sama-sama mengaji kan 6 tobiat luhur. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah kompak, kemudian yang ketiga adalah kerja sama yang baik, keempat adalah jujur, kelima adalah amanat, yang terakhir 6 tobiat luhur adalah mujahid lah. Kali inilah saya akan sedikit menguraikan, menjelaskan masalah yang keenam dari 6 tobiat luhur kita sebagai pribadi orang iman atau sebagai generasi penerus dalam jamaah. Dikatakan akan berhasil mempunyai kefahaman yang baik manakala punya sifat akhlak 6 tobiat luhur. Yang terakhir dari 6 tobiat luhur adalah sifat mujahid musyid. Yang perlu adik-adik ketahui kan, yang dimaksud dengan mujahid di sini adalah artinya bekerja yang giat. Mujahid artinya kerja giat, semangat
berhasil dan korup. Ini istilahnya adalah yang dimaksud dengan mujahid. Jadi mujahid itu kita punya etos kerja yang semangat. Apalagi kan adik-adik ini masih punya keinginan yang cukup panjang di dunia ini kan. Masih ingin kan menyelesaikan pendidikan, ya kan? Masih ingin punya cita-cita menjadi orang kaya, punya cita-cita yang banyak kan? Suatu saat ingin menikah dengan seorang yang dicintai lah. Bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari keinginan-keinginan cita-cita yang luhur itulah, manakala lah adik-adik tidak mengimbangi dengan semangat bekerja kan. Maka di sini kan saya akan sedikit kembali kan mempertegas, menguatkan nasihat pengurus kita kan, bahwa salah satu cara kan orang supaya bisa masuk surga itu diantaranya adalah yang pertama harus punya keyakinan yang kuat. Orang itu kalau ingin masuk surga itu harus punya keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan kita yang kuat itu apa? Yaitu jamaah surga, tidak jamaah neraka. Itu termasuk punya keyakinan yang kuat. Yang pertama itu. Yang kedua lah, ibadahnya harus benar. Alhamdulillah lah, kita hidup setelah menetapi agama Islam secara Quran hadis jamaah ini kan luar biasa kita. Mulai sholat kita, mulai ibadah kita yang paling kecil, apa itu ya, cara zikir, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lain, alhamdulillah semuanya di jamaah kita itu diajarkan sesuai dengan Quran hadis. Kemudian bermuamalah. Nah, yang ketiga ini kan bermuamalah dengan cara yang benar. Muamalah ini termasuk salah satunya adalah bekerja supaya mengikuti aturan dari Al-Quran dan hadis. Salah satu kerja. Jadi yang dinamakan mujahid itu ya punya etos kerja yang giat, yang semangat. Makanya orang itu kalau punya prinsip kan dalam hidupnya itu kan mau bekerja keras kan, siapa saja kan. Makanya itu ada istilah mujahid, mujahid kan. Ada istilah mujahid, mujahid. Orang itu kalau ingin sukses di dunianya itu harus mujahid, mujahid dulu kan. Mujahid itu harus punya sikap etos kerja keras, betul-betul ada semangat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minu al-mukhtarif. Allah itu senang pada orang iman yang bekerja keras. Bekerja keras itu adalah salah satu perintah di dalam agama kan. Sabda Nabi tadi ya begitu, di dalam riwayat lain kan. Rasulullah SAW bersabda, Tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Jadi bekerja yang halal itu adalah wajib bagi orang Islam. Jadi bekerja yang halal itu hukumnya wajib. Di dalam salah satu riwayat Ibnu Majah, ajmilu fi tolabid dunya, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Perbaikilah kamu di dalam mencari dunia, karena Allah akan memudahkan sesuai dengan qadarnya. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang sukses, ingin jadi orang berhasil, yang pertama ini termasuk mujahid, sifat mujahid dari 6 tabiat luhur itu kan. Sehebat apapun agama kita kan, tetapi kalau kita dari sisi ekonomi kita lemah kan, ini akan mengancam kehidupan kita selanjutnya. Makanya adik-adik kita jangan salah menilai di dalam masalah materi atau masalah dunia kan. Memang di satu sisi kan itu ada dalil ancaman kan, tentang bahayanya kan. Orang kalau diberi harta tetapi tidak mau menginfakkan, tidak mau mensedekahkan. Di satu sisi kan itu ada satu dalil ancaman. Tapi di satu sisi kan ada satu dalil yang memberi motivasi kita bagaimana kita kalau Allah diqadar menjadi orang kaya, orang berhasil karena bekerja itu menjadi orang kaya sebagaimana kayanya sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya Utsman bin Affan. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW termasuk Abdurrahman bin Auf. Salah satu istri Nabi kan, yang mendukung penuh perjuangan Rasulullah SAW yaitu ibunda kan, Khadijah bintu Khuwailid.
Itu istri Nabi kan, seorang janda yang kaya raya dengan kekayaannya bisa mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik di sini, kalau ingin cita-citanya itu berhasil sukses kan, maka diawali dengan etos kerja yang benar kan, etos kerja yang benar ya kan. Silakan kita semangat bekerja, tetapi jangan sampai kita itu mengabaikan tentang halal haramnya kan. Kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah, silakan kita bekerja, tapi jangan sampai kalau kita ini sudah bekerja, saking semangatnya bekerja, tiba-tiba kita itu apa? Nanti waktunya ngaji tinggal capeknya, waktunya ngaji tinggal ngantuknya, ya enggak? Padahal kan, saya yakin ya, adik-adik itu ya, adik-adik kalau ingin tahu orang sukses ya di jamaah kita sendiri nih kan, itu banyak ya kan, istilahnya profesional muda kan. Cuma di daerah kita itu kan dibuat istilah pengajian usia nikah. Sebenarnya profesional muda itu ya para tokoh-tokoh muda atau pemuda-pemuda yang punya pekerjaan yang baik. Itu kan kalau di jamaah kita itu kan adik-adik kalau ingin melihat kesuksesan dari kakak-kakak kita itu kan rata-rata kan dulu itu kan mereka rata-rata adalah pejuang dalam agama. Semua rata-rata adalah berawal dari amal soleh seperti adik-adik seperti ini kan, punya semangat amal soleh kan. Makanya adik-adik kalau didapuk di dalam bidang apa saja dalam PPG ini amal soleh kan, semangat menetapi dapuan. Dengan semangat menetapi dapuan, kita ingat dalil di dalam Al-Quran, intan surullaha yansurukum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Salah satunya apa? Dengan cara menetapi dapuan ini kan. Jadi adik-adik kalau ada dapuan itu kan yang semangat. Walaupun kadang-kadang kan ada dapuan kemudian siangnya bekerja, begitu kan? Ada siang bekerja, malam musyawarah. Setelah musyawarah ngaji, setelah ngaji musyawarah. Saking seringnya musyawarah sampai ngaji ini sering izin, ya enggak? Lah, bagaimana itu ya? Lah itu luar biasa itu. Saking semangatnya itu kan. Itu ya termasuk ya kan adik-adik ya silakan. Jadi karena kesemangatan adik-adik di dalam amal soleh ini kan jangan sampai itulah masuknya lah adik-adik sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kan. Makanya kan kalau adik-adik sudah mendapat pekerjaan supaya ingat saya bisa bekerja yang enak ini kan, saya bisa bekerja yang ringan hasilnya banyak ini kan. Insya Allah dulu karena saya semangat di dalam acara dapuan. Kalau sudah bekerja, jangan lupa meninggalkan ibadah. Jangan meniru kan, orang-orang yang sudah oleh Allah diberi pekerjaan, tiba-tiba kan mundur teratur dari dapuan. Ada kan? Ada itu kan? Ada. Jadi apa? Setelah dapat pekerjaan itu kan, pelan-pelan kan ya. Dulu jadi ketua divisi kan, tiba-tiba izin. Kenapa? Sibuk bekerja. Lah itu. Berarti itu apa? Tidak sesuai dengan tujuan utamanya kan. Kalau ada adik itu tujuan utamanya kan ingin jadi orang sukses, ingin menjadi orang berhasil di dunia, salah satu sifat orang iman yaitu bisa menjalankan 6 tobat luhur, ya memang harus punya pekerjaan kan. Ya terutama ya punya pekerjaan, kalau bisa ya punya pekerjaan yang hasilnya banyak, syukur-syukur bisa punya pekerjaan tetap yang bisa diandalkan. Nah, sehingga suatu saat kalau mau melaksanakan hubungan rumah tangga itu kan adik-adik itu sudah pede kan. Maka di sini kan sedikit akan saya jelaskan kan pekerjaan apa saja yang halal menurut agama itu kan. Berarti macam-macam maisa yang halal itu setidaknya dari 3 sumber kan. Yang pertama yang bersumber dari bumi seperti bercocok tanam, berkebun, budidaya ikan, pertambangan dan lain-lain. Ini dari sumber kekayaan alam atau bumi itu kan. Adik-adik kalau tidak bakat nanti kerja di apa itu ya. Ada yang bakatnya itu memang bercocok tanam. Kuliah kan. Sudah kuliah, sudah lulus, ternyata setelah lulus kan balik jadi petani. Karena apa? Bakatnya
Ya bertani tadi kan, makanya bertani itu silakan gitu. Berkebun silakan gitu. Ada yang hobinya berkebun, budidaya ikan itu seneng kan ya, punya banyak tambak sehingga nanti kan, atau dalam pertambangan itu sekarang kan, kalau untuk saat ini kan ya, pertambangan itu juga sangat menjanjikan. Itu adalah salah satu sumber pekerjaan yang halal. Yang kedua, bersumber dari menjadi ya pekerja kan, seperti buruh kan, buruh tani, kuli bangunan, mandor, tukang kebun, tukang cukur, tukang pijat lah ini. Kalau tukang pijat ini ya bukan pijat yang konotasinya itu ya kan, arahnya pelanggaran ya, pijat-pijat yang betul itu kan. Laki-laki ya mijat laki-laki kan, 1 jam tarifnya 100.000 lah, itu kan hasilnya banyak itu kan. Kalau sehari dapat 10 pelanggan, sehari 1 juta. Makanya jangan dilihat apa yang dikerjakan, yang penting hasilnya kan ya, menjadi tukang pijat, tukang cantuk. Nah, kalau tukang cantuk ini supaya diperhatikan kan, jangan istilahnya itu menarget bayaran kan. Kalau bisa itu kan, hukumnya makruh kan. Kalau cantuk ya seikhlasnya yang memberi. Biasanya kalau kata-kata ikhlas itu malah lebih banyak hasilnya juga kan, begitu kan. Itu hasil cantuk lah. Atau bekerja di perorangan ikut menjadi asisten rumah tangga lah, supaya keren, namanya disingkat ART ya kan, asisten rumah tangga itu kan supaya keren namanya kan. Jadi pekerjaan itu supaya pede begitu kan, kerjanya di kantor kan, tukang bersih-bersih kan, supaya keren dengarannya itu kan, office boy ya, memang ya seperti itu. Tapi kan kalau dibawa ke kampung tuh orang kan kaget kan, emang di kota kerjanya apa? Saya itu di kantor itu kan, kalau tidak ada saya kantor itu berantakan, kalau tidak ada saya kantor itu kotor semua. Lalu apa itu? Office boy lah itu. Di kampung terkenal. Tiba-tiba begitu didatangi di kantornya, mana pekerjaanmu? Lah ini saya bagian ngepel. Tiba itu kang ngepel itu ya tidak apa-apa, itu termasuk suatu profesi kan, dan itu kalau dikerjakan dengan senang hati ya mendatangkan hasil juga kan. Bekerja di proyek, menjadi karyawan perusahaan, pegawai negeri, dan lain-lain. Yang ketiga, bersumber dari modal, seperti menjadi pedagang asongan, pedagang kaki lima, meracang, membuka toko kelontong yang besar, membuka minimarket, supermarket, hipermarket, swalayan, perdagangan, ekspor impor, membuka bisnis perhotelan, agrowisata, industri, menjadi biro jasa tingkat internasional, dan lain-lain. Ini termasuk kalau adik-adik mau bekerja ya perhatikan itu kan, supaya kan ibadahnya nanti tidak sia-sia kan. Untuk apa kita itu ibadah? Ibadahnya sudah benar kan, keyakinannya kita sudah benar. Tetapi kalau muamalah kan, pekerjaannya itu rusak, kita juga akan gagal. Kita lanjutkan, bagi pemilik modal itu biasanya kan kita bisa mengelola modal kita sendiri, atau bisa juga bekerja sama dengan teman. Jadi adik-adik itu kalau bekerja kemudian menabung, nanti kalau sudah punya modal, suatu saat pola pikir kita itu harus beralih kan ya. Yang awalnya dulu kita itu bekerja mencari uang lah, suatu saat ya apa caranya kan, uang mencarikan uang untuk kita kan. Caranya bagaimana? Dengan cara uang kita titipkan ke teman-teman kita yang ahli bisnis. Nanti kita kerjasama kan dengan teman-teman kita yang sudah ahli bisnis, sehingga kalau sudah punya banyak macam-macam pekerjaan yang halal seperti inilah, ibadah nanti itu jadi tenang, sudah tidak memikirkan maisha lagi. Karena kan orang itu biasanya ibadahnya berantakan, biasanya kan ibadahnya amburadul kan. Ngaji sering izin, ngaji sering tidak ikut dalam pengajian, itu biasanya karena apa? Sibuk mencari maisha. Tapi kalau maisha kita sudah lancar, insya Allah lah ngaji itu kita nanti akan lebih lancar. Harapannya begitu. Dan banyak orang-orang itu yang terpengaruh, tidak bisa menetapi agama yang hak ini karena salah satunya apa? Ada yang faktor ekonomi kan. Katal fakru ayakunal kufro. Hampir kemiskinan seseorang itu
menyebabkan orang itu akan menjadi kufur. Jadi kemiskinan akan menggiring orang menjadi orang kafir. Maka adik-adik, mumpung masih muda, sama-sama kita punya cita-cita, marilah adik-adik ya sama-sama punya cita-cita yang baik itu kan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Majah kan, a'dhamun nas hama al-mu'minu alladzi yahumu bi amri dunyahu wa amri akhirati. Cita-cita manusia iman yang paling top, yang paling besar adalah orang iman yang punya cita-cita sukses urusan dunia ataupun sukses urusan akhirat. Jadi ada balance, ada keseimbangan. Dunianya juga oke, ibadahnya juga oke kan. Dan itu yang kita harapkan ya adik-adik ya. Di dunia ini kan banyak orang sukses hanya urusan dunia saja. Urusan akhirat tidak sukses. Itu juga bahaya kan. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu menjelaskan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirah min nasib. Ada sebagian manusia itu hanya ingin sukses ketika di dunia saja kan. Punya pekerjaan yang baik, mapan, menjadi generasi muda yang sukses. Permintaannya hanya itu saja, tetapi dia lupa bahwa di samping kesuksesan dunia itu yang paling top bagi orang iman itu adalah termasuk sukses urusan dunia ataupun urusan akhirat. Padahal orang itu hanya minta urusan dunia saja, nanti di akhirat dia tidak punya bagian apa-apa, maksudnya tidak bisa masuk surga. Makanya di ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling baik itu kita ya minta pada Allah kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Termasuk menurut Nabi ya, a'dhamun nas, manusia yang paling besar cita-citanya itu manakala orang iman yang punya cita-cita sukses urusan dunia ataupun sukses urusan akhirat. Meraih kesuksesan kedua suksesan ini kan, kita tidak bisa meraih dengan cukup santai kan, menganggurkan diri kan, dan menggantungkan diri pada orang lain, menggantungkan pada orang tua. Tetapi kita harus kerja giat kan. Istilah pepatahnya itu apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi maksudnya lah adik-adik kan, mumpung masih muda ini kan, betul-betul ya Pak, mau bekerja, kemudian nanti setelah berhasil menanti lah akan menikmati hasil pekerjaannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6 Allah berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyun anil alamin. Barang siapa yang mempersungguh, maka mempersungguh manfaat bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Jadi kalau kita itu mau bersungguh-sungguh kan, pasti akan merasakan hasilnya. Kalau dalam istilah pepatah Arab itu apa? Man jadda wajada. Barang siapa yang mempersungguh, dia akan mendapatkan hasil. Bahasa Jawa, wong temen ti nemu. Temen ti nemu. Jadi kalau ada adik sudah bekerja itu ya menerapkan sifat orang iman ya, jujur, amanat. Betul-betul ya punya sifat jujur seperti di sifat 6 tabiat sebelumnya, 6 tabiat luhur sebelumnya itu ada sifat jujur, amanat. Jadi kalau sudah punya pekerjaan itu betul-betul yang jujur, yang amanat. Supaya kita itu ya mendapat rezeki itu langgeng kan. Karena kan orang amanat itu kan bisa menarik rezeki kan. Al amanatu tajalibur rizqah. Jadi kalau ada adik itu sudah mendapat pekerjaan supaya yang amanat. Kalau amanat nanti kan rezeki itu Allah akan mendatangkan dari seluruh arah. Gampang rezekinya itu. Kemudian kita ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man lam yatruk akhiratahu litunyahu wala tunyahu li akhirati. Walam yakun kalan alan nas. Di dalam Ruwahu Al-Khatib, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Tidak meninggalkan akhirat karena dunia.
Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhirat karena dunianya. Jadi karena sibuk bekerja lupa urusan ibadah. Wala dunyahu li akhiratihi. Dan tidak meninggalkan dunia karena akhirat. Jadi maksudnya karena ibadah terus kemudian tidak mau bekerja. Jadi ya seperti itu ya tidak boleh kan. Walam yakun kalan alanas. Dan adik-adik jangan sampai kan, punya sifat itu apa? Menggantungkan diri pada orang lain. Termasuk mengandalkan orang tua kan. Kan ada pepatah kan, laisal fata mayyakulu abi kan, bukan dikatakan seorang pemuda yang hebat yang mengatakan ini loh bapak saya, ini loh orang tua saya. Jadi apa? Itu menggantungkan kepada orang lain, mengandalkan kesuksesan orang tua. Itu bukan dikatakan pemuda yang hebat. Walakinal fata mayyakulu ha'ana hadza. Seorang pemuda yang hebat adalah seorang pemuda yang mengatakan ini saya. Istilahnya sekarang itu, ini dadaku lah, mana dadamu lah, bukan begitu kan ya. Maksudnya ini saya. Itu menunjukkan keberhasilan dari usahanya sendiri kan, bukan dari orang tua atau orang lain. Itu namanya pemuda yang sukses urusan dunia itu. Jadi ya betul-betul di dalam urusan dunia juga punya kesuksesan, termasuk di dalam beribadah itu juga punya kemandirian yang kuat. Kalau ibadah kan, tidak menunggu kan, diobrak-obrak Mbak mubalikotnya, Mas mubaliknya menunggu diobrak-obrak orang tua Anda. Namanya kesuksesan seorang generasi muda itu, dia juga punya kemandirian di dalam ibadahnya yang kuat. Itu namanya sebuah keberhasilan bagi seorang pemuda kan. Dan memang tidak bisa kan, orang itu kalau ingin sukses dengan santai-santai saja itu tidak bisa. Ini contoh dalam hal ilmu saja ya. Di dalam hadis Muslim dijelaskan la yasatil ilmu bistirahatil jismi kan. Tidak akan menguasai ilmu orang itu yang banyak istirahat. Orang banyak santai itu tidak akan mampu menguasai ilmu kan. Jadi tidak ada teorinya kan. Orang kalau ingin jadi ulama hebat terus banyak tidurnya. Ingin jadi orang kaya raya habis subuh tidur. Sarapan mateng keplok ya kan. Lah, keplok makan. Setelah itu nanti setelah zuhur tidur lagi. Setelah sholat asar tidur lagi. Lah, itu kan terlalu santai. Tidak akan mendapatkan kesuksesan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi bersabda, "Ma ra'aitu mislunar nama haribuha, wala mislul jannah nama tolibuha." Saya tidak tahu orang yang takut neraka, orang yang ingin lari dari neraka, dia itu tidur. Ma ra'aitu mislunar nama haribuha. Saya tidak tahu neraka sedahsyat itu. Orang yang ingin menghindar dari neraka lah kok banyak tidurnya kan. Ibadahnya kok tidak kuat. Wala mislul jannah nama tolibuha. Saya juga tidak tahu orang ingin masuk surga tidur-tiduran. Jadi intinya apa? Orang itu kalau ingin berhasil masuk surga juga harus punya semangat ibadah. Orang kalau ingin sukses di dunia juga harus semangat di dalam pekerjaan. Nah itu kita harus bisa itu. Itu namanya pekerjaan yang halal. Adapun pekerjaan yang haram juga harus kita hindari. Apa saja pekerjaan yang haram? Salah satunya kan mencuri. Itu kan pekerjaan haram kan. Merampok, menjarah itu ya biasanya bersama-sama itu menjarah. Mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, diaku sebagai miliknya. Melakukan riba, melakukan perdagangan yang dilarang, seperti jual beli bangkai, jual beli babi atau celeng, jual beli patung, jual beli anjing, jual beli kucing, jual beli darah, jual beli spermanya pejantan. Sperma pejantan itu sapi jantan gitu kan. Kemudian nanti dikawinkan dengan sapi betina. Kemudian nanti sekali melakukan itulah itu nanti terus ditarget tarifnya berapa. Itu tidak boleh kan. Itu namanya jual beli spermanya pejantan. Bekerja sebagai pelacur walaupun namanya dimodernkan kan. Pelacur kalau di Surabaya itu namanya balon ya kan. Kemudian namanya itu dikerenkan menjadi PSK kan, jangan terbalik PKS kan. PSK itu sama, namanya mau keren mau ndak itu namanya pekerjaan haram. Adik-adik harus tahu itu dosa besar.
bekerja sebagai dukun pade kan, tukang ramal, ahli nujum, judi, dan masih lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jadi intinya adik, kalau mau bekerja yang arahnya itu nanti menuju pada keharuman, lebih selamanya itu ya silakan berkonsultasi dengan mubalekot yang ada di tempat sambung masing-masing, sehingga nanti adik tidak salah di dalam melangkah di dalam pekerjaan. Setelah adik sudah bekerja dengan baik, terhindar dari keharuman, menjadi remaja atau pemuda-pemudi jamaah yang sukses, orang setelah mujahid, maka berikutnya adalah muzhid. Muzhid, muzhid. Jadi muzhid itu secara sederhana artinya adalah tirakat banter. Muzhid, tirakat banter. Hidup hemat. Gemi setiti, ini sudah bahasa Jawa ya. Gemi setiti, hati-hati. Gemi itu ada ya kalau sekolah misalnya ya, berangkat sekolah dikasih uang jajan 20.000 sak bensinnya misalnya, dibelikan bensin 10.000, yang 10.000 itu kan tiap hari nabung 2.000 tiap hari, itu namanya gemi, tiap hari gemi lah. Setiti, hati-hati. Setiti itu ya sama, gemi itu ya sedikit kemudian hati-hati kan, jangan sampai nabung baru dapat 10.000, ada orang jualan sotong, tahu bulat lah kan, langsung kan tabungannya diambil kan. Ya sudah nanti itu kan otomatis kan dia tidak gemi, setiti, hati-hati itu. Jadi namanya muzhid itu ya tirakat banter. Tirakatnya itu loh banter kan. Tirakat yang keras. Tirakat ya sama itu kan, bisa menahan diri kan dari keinginan. Tirakat banter, istilahnya begitu kan, tirakat banter itu. Kemudian hidupnya hemat, gemi, setiti, hati-hati, tidak boros, bisa mengukur antara kemauan dengan kemampuan. Nah, di sini ada adik kan. Berikutnya adalah itu ya, bisa tirakat banter, hidup hemat. Kita termasuk harus hidup ini ya berhemat istilahnya kan. Kita memang harus hemat, jangan sampai kita tidak hidup hemat. Kalau hidup kita itu sudah tidak hemat, boros, nanti itu ya kita alamat menjadi orang yang rugi kan, orang yang menyesal nanti kan. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan, qad aflahal mujahidul muzhid, atau qad aflahal muzhidul mujahid. Sungguh beruntung kan orang yang tirakat banter, kerja keras. Jadi adik-adik itu kalau dulu nasihat sesepuh kita kan, kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, ya dadi wong sing kerja mempeng, tirakat banter, mesti sugih kan. Kerja mempeng, tirakat banter, mesti sugih. Seperti istilahnya itu. Itu nasihatnya sesepuh kita kan, ulama-ulama kita itulah. Sama itu dalilnya itu, qad aflahal mujahidul muzhid, sungguh beruntung. Qad aflahal muzhidul mujahid, sungguh beruntung orang yang tirakat banter lah, orang yang kerja keras di sini. Makalah adik-adik ya kan, supaya kita itu ya berusaha lah bagaimana dalam situasi kondisi ya seperti ini lah, adik-adik juga bisa membantu meringankan beban orang tua kita. Jangan sampai istilahnya itu apa ya, kalau punya keinginan itu sakdek saknyet. Kalau punya keinginan itu apa ya, ingin kayak minta ke orang tua itu kayak merampok, menodong, memaksa lah keinginannya itu misalnya. Jadi ya harus punya jiwa yang hemat tadi ya, hidup berhemat. Apalagi lah kondisi seperti ini kan, di luar sana kan banyak orang-orang yang dulu bekerja sudah lancar, sudah baik, karena kondisi pandemi seperti ini tiba-tiba kan gaji yang asalnya sebulan 10 juta ada yang dipotong menjadi 5 juta,
Ada yang asalnya bekerja sebulan full, akhirnya ya ada yang sehari kerja, sehari tidak. Karena sehari kerja, sehari tidak sama saja itu ya pengurangan gaji. Banyak orang-orang yang kena PHK. Orang-orang tua di dalam jamaah juga banyak yang kena PHK, kesulitan mencari pekerjaan lah. Maka adik-adik supaya ikut membantu meringankan orang tua lah. Marilah kita latihan hidup sederhana. Orang hidup sederhana itu kan disenangi di hadapan manusia, juga dicintai di hadapan Allah. Ada di riwayat Ibnu Majah itu insyaallah kan. Ashid, hiduplah kamu sederhana kan, maka manusia akan senang kamu, Allah juga akan senang kamu. Di dalam Al-Quran juga ada larangan dari Allah langsung di dalam surat Al-A'raf ayat 31, wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tetapi jangan sampai melebihi batas atau israf. Allah itu tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Israf lah, adik-adik itu lah. Yang dinamakan israf itu ada definisi dari hadis. Wa inna minasaraf antakula kullamashtahata. Yang dikatakan israf itulah manakala ada adik kalau dalam hal makan ini kan memakan makanan yang dia senangi kan, memakan setiap dia senang, ingin. Jadi setiap kepingin apa saja yang dimakan, dia itu akan makan. Itu namanya israf. Padahal Allah itu tidak senang kepada orang yang boros. Makanya jangan sampai istilahnya itu boros, tapi bisa berhemat. Jadi musyid itu juga bisa, artinya itu ya tadi ya hemat tadi kan, bisa hidup hemat, bisa mengukur antara kemauan dan kemampuan yang ada itu kan. Kalau mau jajan ya dilihat-lihat uang yang ada kan. Jangan mencari tempat makan yang mahal, sementara kan uangnya itu nipis kan. Itu namanya mengikuti antara kemauan dan keinginan. Sama ya, ada adik itu kan. Mungkin yang sudah belajar manajemen keuangan ya kan. Bagaimana kan menjaga keuangan supaya stabil kan, mulai awal bulan sampai akhir bulan kan. Mungkin salah satunya adalah kan, kalau mau jalan-jalan ada adik itu kan. Itu harus dipertimbangkan, punya target atau punya hitungan planning dari rumah itulah. Sudah pikirkan nanti dari rumah, oh saya ini mau jalan-jalan ke Royal misalnya. Maka adik-adik dari rumah itu sudah punya catatan, punya keinginan, yaitu kan, oh saya nanti mau beli di Royal itu mau makan nasi goreng. Misalnya, nanti saya ke Royal ini hanya mau beli minum es teh. Selebihnya saya hanya jalan-jalan. Itu namanya punya dari rumah sudah dicatat keinginan. Kalau orang jalan-jalan dari rumah tidak punya catatan apa-apa, tiba-tiba jalan ke mal-mal nanti kan, keinginan itu akan muncul. Sehingga disitulah nanti kadang-kadang ada adik tidak bisa mengerim keinginannya, akhirnya nanti boros itu akan menjadi sifat kita. Padahal kalau orang itu ingin berhasil sukses, maka harus betul-betul bisa irit, hemat di dalam menggunakan keuangan. Jadi kita kalau ada adik itu bisa irit, tidak boros lah. Maka disitulah nanti kan kita juga tidak kena ancaman dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakulu wasrobu walbasu malam yuhalitahu israfun wala mahillah. Silakan kalian makan, minum, memakai baju selama tidak kecampuran israf dan tidak kecampuran berlebih-lebihan. Jadi di sini ada adik kan, walaupun sudah menjadi orang yang sukses misalnya kan, atau sudah punya uang yang banyak, supaya kita ini kan bergaya hidup yang sederhana saja kan.
Orang yang bergaya hidup sederhana itu termasuk adalah menampilkan sosok orang iman yang baik. Di dalam hadis Rawahul Hakam kan, Al-Mustadrak itu. Insya Allah kita sudah sama-sama ngaji, itu ada di khutbah Jumat juga ada. Dari 29 atau 30 sifat orang iman, akhlak orang iman yang baik itu adalah waqos dan fi ghinan. Orang iman yang baik itu adalah waqos dan fi ghinan. Sederhana di dalam keadaan kaya. Jadi walaupun kaya, tetapi kita tetap kan, menampilkan perilaku orang-orang yang hidup sederhana kan. Namanya orang iman ya, atau orang, apalagi kita ini ya, orang iman, orang jamaah kan. Dalam hal penampilan, tetap saja kan, kita itu ya apa, tunjukkan kenikmatan Allah itu kan. Kalau kita diberi nikmat Allah, silakan kita menunjukkan sebagai rasa syukurnya itu kan. Kalau kita beli baju ya yang pantas kan. Tetap yang pantas. Baju pantas itu kan tidak harus mahal juga kan. Yang penting kita itu apa ya, sudah berpenampilan yang syar'i, yang pantas, tetapi juga tidak harus mahal. Yang penting itu tadi bisa menggambarkan kehidupan orang iman yang hakiki itu adalah menunjukkan waqostan fi ghina, itu sederhana di dalam keadaan kaya. Bahkan salah satu yang dibenci Allah itu nanti apa? Kan ada dalil juga itu kan. Misalnya pernah dibahas di teks itu. Min sirori umati alladzina hudu bin na'im. Alladzina ya'kuluna alwana to'am wa yasrabuna alwana syarab wa yalbasuna alwan siyab wa yatasaddaquna fil kalam. Sejelek-jeleknya umatku ini nanti adalah orang yang terlalu disibukkan dengan kenikmatan. Orang yang disibukkan dengan kenikmatan, yaitu orang yang makan bermacam-macam makanan, minum bermacam-macam minuman, memakai baju kan bermacam-macam model kalau sekarang itu kan. Jadi setiap ada tren baru kan, mentang-mentang ada adik sudah sukses punya uang sendiri kan, terus ingin beli kan. Kadang-kadang kalau punya orang tua kan tidak pernah kan minta izin orang tua kan, minta izin bapak ibunya lah, pak ibu lah, saya ini punya uang kan, saya pengen baju pak lah, sebaiknya saya beli baju apa lah. Ada adik kira-kira ada selama ini kan yang punya pola pikir seperti itu kan, kalau punya uang sendiri hasil kerja sendiri, mau beli barang itu ya, mau beli HP, mau beli baju, mau beli apa saja, tiba-tiba izin orang tua. Ada adik yang punya pikiran seperti itu? Kadang belum ya. Perasaannya karena apa? Hasil alah aku kan kerja dewe, masuk saya harus pamit orang tua lah. Coba ya, kalau kita itu apa, punya hasil sendiri itu menggambarkan kosdan fi ghina itu kan, termasuk supaya kita tidak kena ancaman sabda Nabi tadi kan, sejelek-jeleknya umat Nabi itu ya, orang yang disibukkan dengan kenikmatan, orang yang makan bermacam-macam makanan lah. Orang zaman sekarang itu kadang-kadang kan itu pamer apa ya, pamer modern, atau kalau anak-anak yang ketinggalan zaman namanya apa sekarang? Apa itu? Anak-anak yang ketinggalan zaman itu apa? Culun apa ya? Jadul atau katrok atau apa gitu kan lah itu. Sehingga nanti kan itu kadang-kadang dia hanya tertarik kan mau mencoba makanan, yang penting sudah pernah merasakan. Nanti bisa untuk mameri temannya kan. Oh, saya sudah pernah makan ini kan, makan ini. Tapi kadang-kadang tidak diperhatikan apakah ini makanan halal atau haram. Minum juga begitu kan. Sudah pernah minum ini kan. Tujuannya hanya ingin dikatakan anak yang modern, yang gaul, tidak ketinggalan zaman. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak memperhatikan kehalalan minuman itu, makanan itu. Termasuk tadi dalam hal berbusana, adik-adik ya kan. Betul-betul jangan sampai memakai semua macam busana yang ada. Itu makhluk yang paling jelek. Makanya kalau kita sudah ngaji itu harus betul-betul syar'i, adik-adik, betul-betul syar'i sesuai dengan aturan. Kemudian kita ya tetap menampilkan perilaku hidup yang sederhana, hemat. Insya Allah ya, kalau ada anak muda itu kan, istilahnya kalau pekerja itu, kalau perempuan itu ya, perempuan yang sregep gitu saja kan. Ada perempuan yang sregep, gadis yang sregep,
kemudian sregep, sudah tidak mau keluar rumah kan, jarang keluar rumah kan. Senengannya di rumah itu ya bersih-bersih, masak, terus makan tidak hobi kan. Wah, insya Allah ini cepat ya kan. Ya kan, cepat dapat jodoh insya Allah itu kan. Mudah-mudahan Allah paling barokah itu kan ya. Kalau ada perempuan seperti itu tuh, masya Allah itu, makanya ada adik ya. Jangan sampai kalau sudah punya penghasilan sendiri kan, bergaya hidup mewah, ingin mendapat pujian dari yang lain, sehingga memakai baju yang syuhroh, baju yang terkenal, itu juga larangan di dalam agama. Baju yang tren, yang terbaru, tetapi tidak sesuai dengan syar'i, itu jangan. Jadi terutama itu adik-adik betul-betul menjaga diri masing-masing. Bagaimana kita sebagai generasi muda dalam jamaah lah, setelah oleh Allah dikudar bisa punya etos kerja yang baik, punya kemandirian yang kuat, punya jiwa yang betul-betul sederhana kan, bisa berhemat dalam segala keadaan sesuai dengan nasihat para leluhur sesepuh kita. Kalau kita kerja mempeng tirakat banter, Allah mesti paring kita ini menjadi orang yang kaya. Dengan Allah menjadikan kita orang kaya itu harapannya adalah supaya ibadah kita lebih lancar lagi, seperti kayanya tadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, istri Rasul sendiri, atau sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sehingga dengan kita menetapi 6 tobat luhur ini kan, betul-betul kita bisa menjadi generasi jamaah unggulan, penerus perjuangan Quran hadis jamaah. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya dari Allah, saya kembalikan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Allahumma anji aimatana manji jamatana, Allah barik aimatana barik jamatana, Allah mansur aimatana mansur jamatana, Allahumma aslih aimatana aslih jamatana, Allah masfi aimatana masfi jamatana, Allah mahfad aimatana mahfad jamatana, Allah manajina wa ahlina wa aimatana wa jamatana minal qawmi dhalimina wa malihim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wal balagh wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma tafa anal ghala wal waba wal riba waz zina wal corona wa zalazil mihan wa su'al fitani ma dhahar min baton bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halakan haramika wa anin bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi atas amal salehnya saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.